Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para akhwat wal ummahat, pemirsa Najah TV dan pendengar setia radio Pasaman FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersyukur atas segala izin dan taufik dan hidayah dari Allah, kembali kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliaulah terus membimbing kita sehingga kita dapat mengenal agama yang lurus dan manhaj yang benar ini. Semoga Allah mewafatkan kita di atas sunnah Nabi-Nya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah SWT, di kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Islamiyah, yaitu Adab Harian Muslim Teladan, yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani hafizallahu taala. Kita telah masuk 2 bab sebelum ini, ibu-ibu masih ingat? Masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Kita telah membahas 2 bab ya. Yaitu bab yang pertama dahulu yang berkaitan dengan apa ibu-ibu? Adab-adab Islam yang berkaitan dengan adab dalam berdoa. Yang kedua, kemarin kita membahas pada pertemuan bulan sebelum ini, yaitu adab-adab membaca Al-Quran. Ya, kita sore ini melanjutkan di bab yang ketiga, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan suami istri. Nah, ini rumah tangga ibu ya, kembali juga dengan adab-adab rumah tangga. Adab-adab yang berkaitan dengan suami istri. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab yang ini pengulangan saja untuk kita mengulang-ulang kaji. Ya, kita terus membahas kitab bagaimana Rasulullah SAW di rumah tangganya, dan juga membahas 40 memperbaiki rumah tangga. Dan ini kita akan masuk dalam bab yang berkaitan dengan suami istri dalam kitab ini. Nah, ada beberapa poin, ada beberapa adab yang kita ulangi Bapak Ibu, atau kita ingatkan kembali, yang harus kita praktekkan terus dalam kehidupan kita berumah tangga ini. Baik, dari poin per poin nanti kita akan lihat. Yang pertama adalah masing-masing dari suami dan istri hendaknya mempercantik diri atau berhias hanya untuk pasangannya. Nah, ini poin yang pertama, Bu. Nah, dari poin ini dianjurkan kepada kita untuk berhias, azinah. Apakah suami atau istri, hendaklah mereka itu mempercantik diri, berhias, tazayyun ya. Berhiasnya bagaimana? Berhiasnya adalah untuk suami atau untuk istrinya, bukan untuk orang lain. Jadi kita untuk itu dianjurkan ya, di setiap waktu-waktu kita itu di rumah kita itu hendaknya kita terus perhatikan ya, karena ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita beribadah di rumah tangga ya, dengan berhias, menyenangkan hati pasangan, itu akan menambah ya langgengnya, lestarinya sebuah rumah tangga. Jangan kita berlalunya waktu tidak perhatian, ibu-ibu dan para akhwat sekalian dimuliakan Allah SWT. Hendaknya walaupun kita sudah 10-20 tahun
ya, kemesraan, kebahagiaan itu tetap dipertahankan, ya. Kita cemburu melihat kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua tapi tetap mesra dia, ya. Nah, sudah tua-tua, udah lanjut usia, tapi tetap setia dengan pasangannya masing-masing. Nah, ini yang kita harapkan. Maka hendaklah kita memperhatikan ini, ya, berhias, ya, menata diri, ya, ini untuk mempertahankan, ya, saling menyenangkan, dan itu nilainya ibadah. Karena berhias untuk orang lain itu dilarang oleh Allah. Ya, kita berhias untuk pasangan kita. Nah, terbalik ibu-ibu dan para akhwat yang mungkin Allah banyak, ya, sebahagian kaum muslimah dia itu berhias untuk orang lain, ya. Maksudnya untuk apa? Berhias untuk atasan, berhias untuk tamu, berhias untuk, ya, diperlihatkan orang lain, kondangan dan segala macamnya. Bukan itu, ya. Tapi yang lebih penting itu adalah kita berhias itu untuk pasangan kita. Nah, baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, adab yang kedua adalah hendaknya suami melakukan sunnah-sunnah fitrah. Ya. Hendaknya suami melakukan sunnah-sunnah fitrah. Apa diantaranya? Yaitu khitan, ya. Maaf, ya, khitan, membersihkan bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Nah, ini diantara min sunanil fitrah. Al-fitrah khams, kata Rasulullah, ya. Ini para suami hendaknya perhatian menjaga kebersihan dirinya. Nah, karena ini adalah termasuk 5 fitrah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, dari hadis yang diriwayatkan dari Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan kitab-kitab sunan, di mana kata Rasulullah SAW, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah al-khitan, yaitu berkhitan, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi laki-laki dan perempuan juga, ya, berkhitan. Wal istihdad, membersihkan bulu kemaluan, ya, yaitu sunnahnya membersihkan. Wa qasus syarib, menggunting kumis, merapikan kumis, ya. Wa taklimil azfar, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Nah, menggunting kuku dan mencabut bulu ketiak. Ini adalah 5 sunnah fitrah, ya. Nah, jadi ini walaupun untuk suami, tetap juga berlaku juga untuk seorang istri. Ya, ibu juga melakukan apa yang dilakukan oleh suami itu. Ya. Dia dikata Syekh di sini, hal ini juga berlaku untuk juga seorang istri. Jadi apa yang dikhitab tadi kepada laki-laki juga kepada para ummahat sekalian untuk melakukannya. Jadi para istri juga melakukan 5 hal tadi, atau 5 sunnah tadi. Ya, dan tidak kita membiarkannya lebih dari 40 hari, ya. Jangan dibiarkan lebih dari 40 hari, ya. Apa dalilnya? Kalau 40 hari itu adalah 1 bulan 10 hari, Bu, ya. Dasarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wuqita lana fi qassi syarib wa taklimil asfar wa natfil idbid wa khalqil anah alla natruka aktsara min 40 lailatan." Ya. Telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami agar mencukur kumis, ya, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, serta tidak membiarkannya lebih dari 40 malam. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim, Ibu, ya, dan At-Tirmizi. Nah, itu dia. Maka untuk itu hendaknya seorang istri menjauhkan diri dari menyerupai wanita-wanita kafir dalam memanjangkan kuku dan mengecatnya. Nah, ini juga
Perhatian ibu, kita tidak boleh tasyabbuh dengan wanita-wanita kafirah, ya. Bagaimana cara mereka berhias, memanjangkan kuku, kemudian memberi cat, ya, di kukunya, sehingga ini menghalangi air wudhu. Maka kita tidak boleh tasyabbuh, karena orang-orang kafir, wanita kafir itu, ya, suka berhias dan memanjangkan kuku serta melakukan hal-hal yang merusak, ya, juga menukar, ya, dengan seperti alisnya, ya, dicukur kemudian diganti dengan, ya, alat untuk, katanya untuk keindahan, ya. Allah Ta'ala alam. Jadi kita hendaknya jangan meniru perangai orang-orang kafir, wanita-wanita kafirah. Itulah sunnah, ya, walaupun itu nanti sunnahnya laki-laki, tapi kaum ibu juga melakukannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah hendaknya seorang istri menjauhkan diri dari melakukan tato, ya, mencukur atau mencabut alis seluruhnya atau sebagiannya, atau dengan cara yang semisalnya. Begitu juga tidak boleh merenggangkan gigi, yaitu memisahkan gigi satu dengan yang lainnya sehingga jaraknya berjauhan satu dengan yang lainnya. Nah, ini larangan, Bu, ya. Yang ketiga ini jangan kita melakukan tato, ya. Tidak boleh kita bertato, atau juga semisalnya membuat tahi lalat palsu, ya, juga termasuk kepada jenis tato. Nah, itu betul-betul kita lihat wanita-wanita kafirah, mereka menghias badannya dengan macam-macam bentuk, ya, tato di badannya. Ada yang gambar kalajengking lah, ada yang gambar harimau, ada yang gambar macam, ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kita tidak boleh mencukur seperti yang disebutkan tadi, mencukur atau mencabut alis. Ini biasanya ibu-ibu dilakukan kapan itu? Waktu malam bainai, ya. Jadi mempelai wanita ini untuk memperindah tubuhnya, memperindah wajahnya, dicukur, ya. Sehingga diganti dengan Bu? Sedo, diganti dengan spidol. Enggak, bukan spidol itu, ya, cat hitam, ya. Nah, sehingga bentuknya yang indah, sudah indah, dipercantik, akhirnya jelek jadinya, ya. Maka ini tidak boleh. Ini larangan yang dilarang kita oleh Rasulullah SAW. Itu juga kita tidak boleh merenggangkan gigi dengan maksud tujuannya untuk apa? Nah, untuk memperindah, ya, merenggangkan gigi. Kalau behel itu apa itu? Merapikan gigi, ya, ini merenggangkannya, ya. Inilah perbuatan yang diharamkan. Nah, jadi yang kita sebut tadi itu adalah menjauhkan diri dari tato, mencukur, mencabut alis, ya, itu merenggangkan gigi, itulah perbuatan yang diharamkan, ya. Dan pelakunya itu akan mendapat laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi hadisnya, ibu dan para akhwat sekalian? Rasulullah SAW melaknat. Apa itu laknat? Ya, dimurkai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal namisat wal mutanammisati wal muta'allijat lil husnil mughayyirati khalqallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Apa kata Rasulullah SAW? La'anallah, Allah akan melaknat. Ini kata Rasulullah, Allah melaknat wanita pembuat tato. Jadi wanita-wanita yang menato badannya dan wanita yang minta ditato, ya, wal mustawshimat,
Jadi dia tidak bisa bertato tapi minta ditato badannya. Nah, juga sama ancamannya, mendapat laknat dari Allah. Wan namisat itu wanita yang mencabut alis, seperti yang kita sebutkan tadi. Wal mutanammisat atau wanita yang minta dicabut alisnya. Jadi ada dua di sini. Ada wanita yang mencabut spesial kerjanya itu berarti dia itu kerjanya, Bu, ya. Apa itu tukang cukur alis. Tukang cukur alis itu kerjanya. Yaitu wan namisat atau wal mutanammisat, itu wanita yang minta dicukur alisnya. Yang dia mungkin ya tidak pandai atau merapikan, maka dia termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mutaqallijat lil hus, itu wanita yang merenggangkan giginya untuk mempercantik dirinya. Ya, jadi wanita yang merenggangkan gigi. Jadi sudah rapi, sudah bagus giginya, kemudian direnggangkan dalam bentuk untuk mempercantik dirinya dan merubah ciptaan Allah. Ya, al-mughayyirati khalqallah. Jadi maksudnya itu untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perlu perhatikan, Ibu. Kemudian kita masuk yang keempat. Adab yang keempat adalah hendaknya pasangan suami istri melakukan sholat berjamaah 2 rakaat. Ya, berjamaah sebelum melakukan hubungan suami istri. Ya, maka dia sholat 2 rakaat. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Mas'ud, athar bahwa beliau memerintahkan Abu Hurais apabila istrinya mendatanginya agar sholat di belakangnya sebelum menggaulinya. Itu dia disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Riwayat Abu Bakar, Abu Syaibah dan At-Tabrani. Maka dia ini untuk merupakan peringatan bagi pasangan suami istri apabila hendak meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka salatnya harus mendasari semua perilakunya dengan nilai takwa. Ya. Jadi dia berhubungan itu melandasi semua kehidupannya itu dan menumbuh kembangkan kebahagiaan dengan beribadah dengan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa kebahagiaan kita sholat, ya, berjamaah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, ya, ketenangan, kemudian juga mendapatkan anak-anak yang soleh menjadi dambaan tumpuan harapan kita nantinya. Nah, itu. Jadi semua pekerjaan kita itu hendaklah kita landasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi semua aktivitas kita hendaklah kita bernilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini itu adalah melakukan hubungan suami istri yang akan melahirkan keturunan. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut dengan poin yang kelima. Ya. Hendaknya sang suami meletakkan tangan di atas kepala istrinya atau di atas ubun-ubunnya ini kepala, ubun-ubunnya. Kemudian menyebut nama Allah, lalu mendoakan dengan keberkahan dan mengucapkan doa. Ya, ini suami sering-sering untuk mengusap ubun-ubun istrinya. Ya. Dan membaca doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya ini kita hafalkan? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Nah, ini doanya. Para suami harus hafal, ya. Hendaklah dia sering ulang-ulang melakukan ini dengan doa, ya, agar dijabah oleh Allah. Apa ada bunyinya itu? Ya Allah,
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan. Ya, kebaikan perempuan ini, kebaikan istriku ini. Juga kebaikan tabiatnya, ya, atau wataknya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan tabiatnya. Ini hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, jadi ini juga sering dilakukan oleh para suami. Nah, bagaimana ibu-ibu para suami yang nggak tahu? Maka ibu-ibulah yang mengajarkan ke suami, ya, ajarkan suami ini doanya, dipraktekkan itu, ya. Kadang-kadang suami kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu doanya, ya, maka kita ajarkan kepada suami kita. Ya Bu. Nah, ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka ilmu itu kita praktekkan, ya, kita praktekkan. Yang keenam, hendaknya sang suami tidak lupa untuk mengucapkan doa sebelum menggauli istrinya dengan membaca. Nah, ini juga hubungan suami istri yang kita beraktivitas, ya. Hubungan suami istri hendaklah kita terus membaca doa. Ini terutama yang dibaca oleh suami, ya. Sebelum dia menggauli istrinya hendaklah dia baca doa Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah, ini jangan lupa. Nah, bagaimana kalau suami lupa? Diingatkan, ya. Maka dia membaca doa kalau belum diingatkan. Apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami. Allahumma jannibna syaitan. Di permintaan kita, ta'awuz kita kepada Allah agar kita berhubungan itu dijauhkan oleh Allah dari syaitan. Nah, wajadna bi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami berupa rezeki, berupa nanti keturunan. Nah, ini dia adab yang kita harus lakukan. Nah, ini terdapat juga dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim. Adalah pas lain yang disebutkan adalah faqudiya bainahuma lam yadurruhu, ya, lam yadurruhu. Apabila ditakdirkan mendapat anak, maka syaitan tidak dapat mengganggu selama-lamanya. Ini dia dalam lafaz yang lain. Kalau dia membaca doa tersebut, nah, kalau digerahkan oleh Allah anak, maka syaitan tidak berdaya, tidak mampu mengganggu anak kita tersebut. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka poin yang keenam ini kita hafalkan doanya, ya, kita hafalkan dan kita lakukan, kita baca. Nah, kita lanjut yang poin berapa, Bu? Ketujuh, ya. Diperbolehkan bagi pasangan suami istri untuk saling melihat seluruh aurat pasangannya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi yang ketujuh ini itu tidak ada hijab batasan antara suami dengan istri. Suami boleh melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat suaminya. Karena ada hadis yang palsu, ya. Tidak datang dari Rasulullah SAW tapi tersebar. Apa katanya, macam-macam hadisnya itu. Kalau siapa yang melihat aurat istrinya nanti anaknya hitam, ya. Kalau lihat anak istrinya nanti anaknya jadi setan, nah, ya. Itu tidak ada asal usulnya. Maka adalah kita mengamalkan hadis-hadis sahih. Bagaimana pula suami istri tidak melihat aurat yang lain? Nah, karena itu tersebar hadis-hadis palsu, ya, tengah-tengah masyarakat kita, ibu-ibu. Nah, ini dalilnya datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana apa kata Aisyah? Kuntu agtasilu. Adalah aku sedang mandi, ana wa Rasulullah, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ina'in, dari sebuah bejana, ya. Jadi Aisyah itu mengatakan dia mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu wadah, ya. Ya, baini wa bainahu wahid. Nah, itu artinya antara aku dan antara dia Rasulullah SAW, ya, itu ada satu wadah.
takhtalifu aidina fih, yaitu tangan kami berebutan menciduk air. Ya, ini dikatakan Aisyah itu Aisyah bersama Rasulullah mandi, kemudian dia antara dia berdua itu ada satu wadah tempat mandi. Kemudian mereka saling berebutan mengambil air. Nah, itu kemesraan Aisyah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fayubadiruni hatta aqul, beliau sallallahu alaihi wasallam menang dalam perebutan itu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam perebutan air itu. Kan sering dia mengambil. Maka kata Aisyah hatta aqula, aku katakan, Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'li. Qalat wahuma junuban. Tinggalkan untukku, sisakan untukku, padahal saat itu kata Aisyah kami sedang dalam keadaan junub. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itulah dandanya bahwasanya Rasulullah dan Aisyah mereka mandi berdua, tentu satu sama lain saling melihat auratnya. Kita lanjut yang berapa Ibu? Yang ke-8. Lebih disukai bagi orang yang junub untuk berwuduk ketika hendak tidur, lebih utama lagi kalau mandi. Nah, ini dia yang perlu kita perhatikan, Kalau kita dalam kondisi junub di malam hari, hendaklah kita setelah melakukan hubungan suami istri itu melakukan wuduk seperti wuduk mau sholat. Kemudian baru tidur. Nah, kalau dia mampu mandi, maka lebih diutamakan mandi utama. Tapi kalau tidak mampu, misalnya malam itu dingin, ibu-ibu, hendaklah dia berwuduk saja. Nah, ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada datang dari hadis Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais berkata, aku bertanya kepada Aisyah ummahatul mukminin, apa yang dilakukan Rasulullah SAW bila dalam keadaan junub? Maka ini ditanya oleh Abdullah bin Qais. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini pertanyaan Abdullah bin Qais itu, apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Nah, ini ditanyakan oleh Abdullah bin Qais kepada Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Maka dijawab oleh Aisyah, semua pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau mandi sebelum tidur dan terkadang berwuduk saja lalu tidur. Jadi dia setelah berhubungan suami istri junub, maka hendaklah kita itu berwuduk. Ibu-ibu. Nah, inilah dikatakan oleh Abdullah bin Qais, aku berkata segala puji bagi Allah yang telah memberi keleluasan dalam masalah ini. Jadi begitu agama kita. Ini kita amalkan, kita amalkan. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ke-9. Tidak boleh berlebih-lebihan secara gegabah dengan banyak melakukan hubungan badan. Karena di dalamnya banyak terandung kerusakan dan mempersempit kebaikan di dunia maupun di akhirat. Lihat kitab At-Tawjih Al-Khatibin wa Hadiyah Al-Mutazawwijin oleh Abdul Wahid Al-Muhaidib. Nah, ini dia, jangan berlebih-lebih, itu frekuensinya banyak Nah, ini juga mengandung atau mendatangkan kerusakan. Hendaklah diatur bagaimana
tidak terlalu berlebih-lebihan. Sama juga dengan makan, kalau berlebih-lebihan juga akan memberi penyakit. Nah, hendaklah ini diatur dengan dengan sebaik-baiknya. Baik Ibu, wallahu taala alam itu ya. Bab ketiga, bab yang berkaitan dengan suami istri. Sampai di sini, nanti kalau lanjut waktu kita lanjut adab yang keempat. Sebelum lanjut ke adab yang keempat, ada pertanyaan enggak Ibu? Tafadhol silakan. Ya. 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 Apa Bu? Ya. Bolehkah kita berzikir setelah wudhu? Artinya berzikir dalam keadaan junub boleh. Dalam keadaan junub kita boleh berzikir selain membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran tidak boleh kan Bu? Tapi kalau lafaz-lafaz Al-Quran itu kita niatkan zikir boleh kan? Misalnya ada ayat-ayat Al-Quran, tapi kita niatkan untuk zikir, ya. Nah, itu boleh, tapi yang maksud kita tidak boleh berniat membaca Al-Quran, ya, karena kita dalam kondisi junub. Adapun membaca zikir-zikir, ya, subhanallah, walhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak niatnya membaca Al-Quran dalam keadaan junub, kita dibolehkan untuk membacanya, ya. Tidak boleh, tidak ada larangan kita membacanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu Bu ya. Nah, ada lagi? Nomor 3, ya. 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 Nah, di sini untuk dalam rangka bukan memperhias, ini kan dia untuk merapikan, ya, bukan artinya dia kondisi giginya juga sakit, ya, atau dia copot giginya, ya, kemudian dibetulkan, dibenarkan, kemudian dia menjadi baik, maka ini tidak terlarang. Atau seperti behel itu untuk merapikan giginya, ya. Yang terlarang itu adalah merenggangkan dalam maksud tujuan merubah ciptaan Allah, merubah ciptaan Allah yang sudah rapi itu, ya. Kan ada tuh Bu ya, sudah rapi kemudian direnggangkan. Ini yang tidak boleh. Ya, kan ada itu ya. Ada banyak pula wanita-wanita seperti itu yang entah tahu kita apa tujuannya. Yang sudah rapi giginya kemudian diusahakan agar renggang dia. Ada jarang, ya. Tujuannya untuk memperindah katanya. Ini yang dilarang. Adapun untuk merapikan, kemudian dia untuk memakai gigi palsu, ya, untuk memudahkan kepada dia untuk mengkonsumsi makanan dan menambah tidak merubah ciptaan Allah, tidak merubah ciptaan Allah. Tapi dia itu untuk, ya, dalam rangka kesehatan, ya. Maka ini tidak dilarang dalam agama kita. Itu Bu ya, wallahu taala a'lam. Ya, ini sholat sunnahnya Bu ya. Sholat sunnah saja. Sholat sunnah sebelum kita waktu malam, ya, afwan, malam pertama itu kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Jadi sebetulnya itu bukan saja untuk sholat 2 rakaat malam pertama saja, tapi belum kita berhubungan suami istri. Jadi, ya, sebelum suami istri juga kita melakukan sholat, ya, berjamaah 2 rakaat. Nah, jadi itu namanya sholat sunnah saja, sholat sunnah biasa, ya, sholat sunnah biasa dalam sebelum melakukan hubungan suami istri. Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud seperti yang kita sampaikan tadi, ya, di mana hadis ini datang dari Abu Hurais, ya. Dia mendatangi pertanyaannya kepada Rasulullah SAW apabila istrinya mendatanginya,
agar sholat di belakangnya sebelum dia menggaulinya. Nah, itu bunyi lafaz hadisnya. Jadi dia dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, berarti berjamaah dengan istrinya. Ya. Tapi itu kan sifatnya sunnah. Ya. Sunnah itu artinya bukan wajib. Kalau wajib kan setiap berhubungan itu ya. Ini kan hanya sunnah. Dilazimkan, ya, dilakukan sebelum ya berhubungan suami istri. Wallahu taala alam. Masih ada, Bu? Udah pas. Ada poin-poin tadi, ada berapa poin, Bu? 9 poin yang kita kaji tadi ya, tentang adab yang berkaitan dengan suami istri. Ini mengulang-ulang dari poin-poin yang telah kita pelajari juga. Hendaknya kita ya perhatian dengan adab-adab ini untuk ya dipraktekkan bersama di rumah tangga. Kita akan mendatangkan ya kebahagiaan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang penting kita itulah saling mengingatkan. Kalau ada suami yang lupa, maka hendaklah istri yang mengingatkan. Kalau istri yang lupa, hendaklah diingatkan oleh suami. Maka terbentuklah yang keluarga yang kita idamkan itu adalah keluarga yang sakinah di bawah bimbingan sunnah Rasulullah SAW dan adab-adab Islamiyah. Ya. Ibu-ibu dan para akhwat sekalian, waktu asar masuk, gimana? Setelah asar masih atau cukup? Biasanya? Ya, maka setelah azan dulu baru kita lanjutkan dengan poin apa ya? Baik. Adab yang keempat. Ini waktunya sudah masuk, kita skor dulu untuk azan, baru kita lanjutkan dengan adab berikutnya, Bu ya. Sampai waktu asar ditegakkan. Wallahu ta'ala alam, kita skor dulu sementara. Baik ibu-ibu dan para akhwat sekalian, mohon Allah, kita lanjutkan. Kita masuk kepada bab yang keempat, adab-adab Islamiyah, ya. Adab-adab makan dan minum. Ya, ini kita ulang-ulangi adab-adab ini untuk pembelajaran juga kepada kita, ibu-ibu kadang lupa yang kita perhatikan ya. Adab makan ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Apa itu adab sebelum makan? Kemudian yang kedua adab ketika makan. Yang ketiganya adalah adab setelah makan. Jadi ada tiga bentuk dia yang perlu kita ketahui, yang perlu kita memiliki ilmu tentangnya untuk kita praktekkan. Ya, ada 3 bentuk, 3 bagian. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada adab sebelum makan. Yang pertama adalah hendaknya berusaha memilih untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal dan baik serta tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya kaum muslimin, ibu-ibu dan para akhwat sekalian, hendaklah kita memilih makanan dan minuman yang halal. Halal dari apa? Halal dari fisiknya, zatnya, dan halal dari mendapatkannya. Ya. Maka hendaklah yang kita makan itu adalah yang jelas kehalalannya. Apalagi makanan-makanan ya, kita juga harus selektif ibu-ibu ya. Apalagi zaman sekarang itu bermacam-macam propaganda atau yang dilakukan oleh orang kafir
untuk supaya makanan-makanan kita ini ya dimasukkan dengan unsur-unsur yang haram. Maka perlu kita perhatikan agar memperhatikan di kemasannya ada labeling. Apa itu halal, sertifikat halal. Kalau ada belum jelas kehalalannya maka kita tinggalkan. Ya, maka kita perhatikan terus itu. Ya, alhamdulillah itu pemerintah kita senantiasa memfasilitasi kehalalan suatu produk. Ya, maka sebelum belanja perhatikan, ya, ada enggak tertera kalau makanan-makanan jenis-jenis yang katakanlah kemasan dan yang lainnya. Ya, tapi kalau yang sudah jelas halalnya maka ini tidak mengapa. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ini kita perhatikan. Kenapa kita harus makan yang halal, yang baik? Ini perintah datang dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah 172, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Nah, ini perintah Allah kepada kita ibu-ibu. Wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibat, dari yang baik, makanlah dari rezeki yang baik-baik, dari apa yang kami beri rezeki kepadamu. Nah, ini kita perhatikan makanan itu baik, ya. Baik dari apa? Baik dari fisiknya, baik dari zatnya, dan juga dari cara kita mendapatkannya. Karena itu disuruh kita untuk mencari halalan thayyiba. Para nabi juga diperintahkan oleh Allah untuk mencari kasbul halal, mencari rezeki yang halal. Nah, kita juga perhatikan kepada para suami, ya, yang mereka akan menafkahi anak istri, hendaklah dia menjaga mana kehalalan baik, ya, karena makanan itu akan berefek kepada jiwa, ya, ya Bu ya, berefek kepada psikologis. Kalau makanan haram itu akan berpengaruh kepada kegangguan kesehatan jiwa itu. Maka kata Rasulullah SAW, ayyuma lahmin nabatat min syikhirillah fannaru awla bihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Daging mana saja yang tumbuh dari suatu yang haram, maka neraka itu lebih berhak untuknya. Nah, maka kita perhatikan, ya, juga sesekali suami kita mendapatkan uang banyak, misalnya enggak, di luar dari dugaan kita, ditanya, ya, ini enggak apa misalnya, ini dari mana, apakah halal, ya. Nah, ini juga perlu kita pertanyakan ibu-ibu, ya. Dan juga kita jangan memaksa suami untuk mendapatkan jalan dengan segala cara, ya. Yang penting uang dapat, tidak tentu halal dan haramnya. Ini bukanlah tabiat kita, atau bukanlah karakter kita seorang wanita muslimah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meniatkan tujuan dalam makan dan minum untuk menguatkan badan agar dapat melakukan ibadah, sehingga dengan makan minum, ya, akan diberikan ganjaran oleh Allah, ya. Jadi yang kedua ini ibu-ibu dan para akhwat sekalian, makan dan minum itu tujuan kita adalah untuk menguatkan badan fisik kita. Untuk apa kita makan itu? Fisik kita kuat, agar dengan fisik kita yang kuat itu untuk tujuannya beribadah, ya. Kan banyak orang makan minum, tapi tujuan untuk bukan untuk apa? Tujuan itu apa? Untuk yang lain, bukan untuk ibadah, ya. Bagaimana supaya gagah, supaya ganteng, supaya rapi, supaya cantik, ya kan? Itu tujuannya. Atau tujuannya untuk supaya mendapat segala kelezatan makanan, ya. Tidak ada makanan yang baru kecuali dimakan, ya. Sehingga dia itu jadi budak makanan, ya. Nah, ini tidak boleh. Atau tujuannya hanya untuk membesarkan tubuhnya, ya, dengan olahraga. Olahraga bagus, olahraga tidak masalah, tapi dengan dia makan berolahraga, tapi tujuannya itu apa? Supaya badannya, fisiknya kayak gagah, ya. Nge-gym. Nah, yang parahnya ibu-ibu nge-gymnya ini, ibu-ibu ini, semoga Allah merahmati ibu-ibu semua, tidak ibu-ibu, ya. Kita lihat khawatir itu, tambah lagi dengan gerak-geriknya, ya, tambah lagi dengan pakaian yang ketat,
tambah lagi musiknya yang menderu-deru, ya. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Ya, Bu ya. Kita khawatir itu wanita-wanita yang muslimah seperti ini. Apa enggak malu, Bu ya? Kita aja laki-laki malu melihatnya, Bu ya. Ini ibu-ibu ya. Enggak malu dengan celana yang seperti apa itu, Bu ya? Paling ketat ya. Melintas di tempat yang umum, pakai baju ketat, celana ketat, ya, sehingga tidak ada lagi batasan-batasan auratnya ini. Melenggak-lenggok lagi, menari-nari, kemudian menari lagi bapak-bapak di belakangnya, ya. Walaupun tua-tua itu kan bapak juga laki-laki, ibu-ibu ya. Nah, ini kita ya hindari. Karena banyak wanita-wanita seperti ini tujuannya hanya untuk kebugaran, ya, tapi melanggar batasan-batasan Allah. Ini pula gandrung sekarang nih, Ibu. Ya, wanita-wanitanya sudah tua-tua berumur juga sudah doyan pula untuk kebugaran. Ya. Apalagi yang parahnya naik ke atas pentas menari pula, Bu ya. Ada pula ibu-ibu ya, ini sudah menjamur nih ke kampung-kampung sekarang ada pesta barale. Jogging. La haula wala quwata hasbunallah ni'mal wakil. Ya. Ini kita berminta kepada Allah agar jangan ya terhindar kita minta agar jauh dari perbuatan itu. Karena hilangnya malu menyebabkan hilangnya iman, ya. Nah, ini tujuan kita makan itu untuk beribadah. Itu ya. Kita bisa sholat malam, kita menjaga fisik kita untuk kuat ya beribadah, nah, itu tujuannya, bukan untuk yang lainnya. Baik, yang ketiga, mencuci kedua tangannya sebelum makan jika dalam keadaan kotor atau ketika belum yakin dengan kebersihan keduanya. Nah, ini juga ibu-ibu kita perhatikan, sebelum makan itu kita bersihkan ya kedua tangan kita atau cuci tangan sebelum makan. Kalau dulu waktu corona kan kita sering diajarkan bagaimana cara mencuci tangan. Ya, ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita mencuci tangan sebelum makan agar kita jangan terkena dengan suatu zat yang merusak atau mendatangkan penyakit. Ya, ada dalilnya datang dari Rasulullah SAW. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda. Wa idza arada an ya'kula ghassala yadayhi. Ini dalilnya, Ibu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur ya sedangkan beliau dalam keadaan junub maka beliau berwudu. Ini sama juga materi yang tadi. Jadi Nabi itu nandanya sebelum dia tidur dalam keadaan junub dia berwudu. Wa idza arada an yaqula, dan apabila dia ingin makan ya wasala yadayhi, dia mencuci kedua tangannya. Maka kita cuci bersih tangan kita sebelum kita makan. Nah, karena virus-virus atau bakteri yang melempet di tangan kita itu tidak dimakan. Baik, kemudian yang poin berapa, Bu? 4. Yang keempat adalah meletakkan hidangan makanan pada sufrah. Apa itu sufrah? Yaitu alas yang biasa dipakai untuk meletakkan makanan. Ya, kalau kita itu ada plastik, ada untuk satu yang kita gunakan meletakkan makanan. Kalau di bahasa Arab namanya sufrah, itu alas ya. Dan bisa kita itu dari kain atau dari plastik ya. Nah, ini sufrah ini digelar di atas lantai. Nah, terbayang oleh kita itu bagaimana makanan itu diletakkan di atas sufrah, di atas lantai, tidak diletakkan di atas meja makan ya. Karena hal tersebut lebih mendekatkan pada sikap tawadu. Nah, jadi Rasulullah SAW itu sering makan dengan lesehan. Kan sekarang lesehan namanya, Bu ya. Nah, itu lebih dianjurkan. Ya. Ya, sesekali kita juga sahabat rumah sama keluarga kita
sama anak istri, sesekali kita lesehan duduk. Ada tempat khusus juga untuk makan lesehan. Walaupun kita punya meja makan, ya. Nah, sesekali kan terasa itu kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu kita teringat waktu-waktu kecil-kecil dulu itu kita makan bersama ayah, bunda, bersama saudara kita itu di lesehan terasa indah, ya, sampai hari ini teringat oleh kita. Nah, itu juga ya para sahabat Nabi SAW mempraktekkan ini, ya. Maka kita lihat hadis datang dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ma'akala Rasulullah SAW ala khiwanin wala fi sukur rujah. Nah, ini kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di atas sukur rujah. Nah, apa sukur rujah itu? Kita lihat. Dimaksud sukur rujah itu, kata Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani adalah dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Beliau katakan, yaitu memberikan pengertian tentang sukur rujah itu, yaitu piring kecil yang biasa dipakai untuk menempatkan makanan yang sedikit seperti sayuran lalap, selada dan cuka. Ini terbayang oleh ibu itu sukur rujah itu, piring-piring kecil, ya isinya itu sambal, ya enggak? Nah, itu. Jadi Nabi tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan dengan sukur rujah tadi. Ya piring kecil yang biasa dipakai untuk menempatkan makanan. Nah, Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, beliau katakan, Ibnu Hajar, guru kami berkata dalam syarah At-Tirmizi, sukur rujah itu tidak digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya karena kebiasaan mereka itu makan bersama-sama dengan menggunakan sofah. Apa itu sofah? Yaitu piring besar untuk makan 5 atau lebih. Dan alasan yang lain adalah karena makan dengan sukur rujah itu menjadikan mereka merasa tidak kenyang. Nah, ini kata Ibnu Hajar, ya. Jadi sukur rujah itu seperti piring-piring kecil. Kalau kita agak besar piringnya, Bu, ya. Tapi itu kategori sukur rujah juga itu, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu biasa makan dengan apa itu sahfah, itu seperti nampan atau apa namanya itu, apa namanya, Bu, ya? Ya pejamba itu, ya, seperti piring besar yang kita biasa pakai sama-sama. Itu yang dilazimi atau yang dipakai oleh Rasulullah SAW waktu makan. Nah, jadi itu kalau sekarang ini kan kita di rumah pakai meja makan, Bu, ya, tidak terlarang, ya. Tapi sesekali untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW kita juga makan di bawah, ya, makan di lantai, kemudian dengan di alas, ya. Sesekali rasakan keindahannya kita makan lesehan itu, Bu, ya. Bersama anak-anak, bersama suami dan istri, ya. Kita makan, terasa kedekatan di waktu itu, apalagi kita makan satu nampan, ya, satu piring itu untuk makan bersama-sama. Nah, juga akan mendatangkan rasa persaudaraan, ya, kebahagiaan kita bersama makan itu. Ini kita hidupkan, ibu-ibu, ya, hidupkan sunnah-sunnah seperti ini. Alhamdulillah di masjid kita, ya, alhamdulillah di masjid kita lazimkan itu hari puasa, ya, lebih baik kita melaksanakan makan dengan, ya, nampan yang besar tadi. Baik, kemudian poin berapa, Bu? Poin kelima, ya. Tadi poin berapa? Ya, kelima. Yang kelima, hendaknya duduk dengan tawaduk. Kemana itu duduk tawaduk, Ibu? Yaitu duduk di atas kedua lututnya, atau duduk di atas punggung kedua kaki, atau berposisi dengan kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Nah, ini posisi duduknya makan Rasulullah SAW. Ya, terbayang ibu-ibu itu prakteknya. Mana ulangi lagi, itu duduk tawaduk, ya, duduk di atas kedua lutut atau duduk di atas punggung kedua kaki.
atau berposisi dengan kaki ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Kaki kanan itu diangkat, kaki kiri didudukkan. Hal ini sebagai posisi duduk Rasulullah SAW yang didasari dengan sabda beliau. Ini ada sabdanya atau hadis Rasulullah SAW. Apa kata beliau? La akulu muttaki'an, innama ana abdun akulu kama ya'kul. Kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Itulah kerendahan, ketundukan Rasulullah. Walaupun dia seorang Rasul, seorang pemimpin negara, seorang Amirul Mukminin kekuasaannya, tapi dia duduk seperti duduknya budak. Apa kata Rasulullah SAW? Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Ya, boleh kita makan sambil bersandar. Aku hanyalah seorang hamba. Ya, aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba. Dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari, dalam hadis Bukhari ini. Itulah ketawaduan, ketundukan Rasulullah SAW dalam makan dan minum. Ya, Bu ya, ini kita praktekkan nanti ya, cara duduk seperti itu dalam lesehan. Baik, kemudian kita lanjut dengan poin ke-6. Poin ke-6 adalah hendaknya merasa ridho dengan makanan apa saja yang telah terhidangkan, ya, dan tidak mencelanya apabila berselera menyantapnya dan jika tidak suka meninggalkannya. Jadi ini tidak boleh kita mencela makanan, ya. Mencelanya apa itu, Bu? Tidak ridho. Atau ada komentar, makan ini nggak enak ini, Anda boleh, ya. Sesuatu yang dihidangkan kepada kita itu, kalau kita tidak ridho, tidak suka, ditinggalkan. Ini kita katakan, dah lama adanya, tapi makan habisnya 2 piring, Bu. Ya, Bu ya, tidak boleh. Dah lama sampai adanya, ya. Ini nggak boleh, ya. Pergi ke undangan, pergi ke pesta, ini tidak boleh mencaci. Rasulullah tidak pernah melakukan dia mencaci maki makanan, tidak pernah mengaib makanan. Ini hadis dari Abu Hurairah, Ibu. Apa hadisnya? Ma'aba Rasulullah SAW tu'aman qattun in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Ini dalilnya. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan apabila beliau SAW berselera menyukai makanan yang telah dihidangkan, beliau memakannya. Sedangkan kalau tidak suka, tidak berserah, maka beliau meninggalkannya. Ini yang sudah kita makan, kemudian kita komentar lagi, Ibu ya. Ini tidak boleh, ya. Sudah kita makan, kita komentar lagi. Ini ada yang sebelumnya, ada yang sesudahnya, maka kita tidak boleh mencela makanan, ya, yang dihidangkan kepada kita. Ini mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita suka kita makan, kalau tidak kita tinggalkan. Jangan komen, Bu ya, karena komen itu mendatangkan dosa. Makan saja. Kalau kurang garamnya rasakan aja lah, ya. Kalau kurang garamnya, ini rasakan sendiri. Jangan mengota pula nih, Ibu. Ini lama, garam kurang. Ya, ini akan menambah dosa kita. Tidak berkah lagi, harusnya makan itu berkah. Tapi karena kita komen, hilang keberkahannya. Ya. Nah, kita jaga lisan, tahan komen dari makanan. Nah, Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut kepada poin ke-7, ya. Hendaknya makan bersama-sama dengan orang lain, ya, baik tamu, keluarga, kerabat, anak-anak atau pembantu. Nah, ini yang dilazimkan, Ibu, kita mengundang makan. Apalagi kita mengundang makan orang soleh, ya. Orang-orang yang guru-guru kita, ustadz-ustadz kita diundang makan, ya. Juga orang miskin. Nah, seperti yang Anda baca itu, kalau di artikelnya Syekh Utsaimin rahimahullah itu, makan di rumah beliau itu 200 orang setiap hari. Ya. Itu saking dermawannya kita. Jadi kita makan tuh keberkahan. Ya, jadi kita undang makan.
Nggak harus pula setiap undang makan bersama-sama mendoa, kan ini ya. Kalau undang makan tuh akhirnya berdoa bersama, bukan itu, makan ya makan, ya. Undang keluarga kita, ada kelebihan rezeki mungkin yang kita menang proyek, ya, atau keuntungan yang banyak, atau berlaba hasil dagangan kita, ya, beli makanan, ajak keluarga kita, ditraktir. Maka ibu-ibu, salah satu budaya orang Timur Tengah itu suka mentraktir. Kalau membayar itu bertengkar dia itu. Apa? Siapa yang duluan membayar? Bisa berkelahi, ya. Kalau kita enggak, sebaliknya ya. Gimana? Bagaimana supaya orang membayarnya? Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtami'u ala tu'amikum yubarik lakum fih." Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian bersama-sama. Karena di dalam makan bersama itu akan memberikan berkah kepada kalian. Ini sebenarnya Abu Daud dan dihasankan oleh Syalbani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Jadi dianjurkan kita makan, sering-sering makan bersama. Ya. Jadi kita lazimkan itu. Ya, apalagi sedekah ya, hari Jumat, ya, undang makan, apalagi ahlul Quran, ya, anak-anak yatim, ini kita biasakan. Kalau tidak mampu kita berikan makan saja. Nah, tapi lebih afdolnya kita makan di hidangan kita itu kita berikan. Ya. Nah, itu artinya apa? Kita dermawan dalam memberikan makanan kepada orang lain. Nah, inilah salah satu sunnah Rasulullah SAW, ibu-ibu, yang harus kita hidupkan. Jangan dikhususkan hari-hari tertentu, ya. Ini kan dikhususkan, sebetulnya bagus, tapi dikhususkan, taksis. Misalnya masuk hari baik, bulan baik, ya. Awal Ramadan kita berkumpul. Tapi setelah makan-makan tuh mendoa. Ini ya, tapi makan-makannya tidak masalah, cuman dibarengi dengan harus naik boleh Imam Khatib. Kalau tidak naik Imam Khatib tidak bisa makan. Jadi kita boleh setiap hari kita boleh makan bersama kalau kita punya mampu, ya enggak? Dan jangan pula ditaksis harinya, hari itu, bulan itu, ini ada itu namanya mengkhususkan suatu hari dalam makan bersama itu butuh dalil. Yang boleh kapan kita makan bersama-sama dikhususkan? Hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, boleh makan bersama-sama kita. Makan karena apalagi Idul Fitri, ya. Hari makan-makan Idul Fitr, hari kembali makan, itu namanya Idul Fitri itu, bukan kembali suci, ibu-ibu, ya. Itu salah artinya. Idul Fitr, kembali makan. Kan sama-sama. Kurban itu Idul Adha, itu kita makan sembelihan kurban kita. Di situ yang taksis. Ada pun bulan-bulan yang lain. Ini ada pula bulan Maulud. Bulan Maulud khusus bulan makanannya, Bu, ya. Ada lagi bulan, kalau di kampung Ana dulu banyak, Bu, tuh ada bulan Apam, ada bulan apa namanya? Ada bulan Singkuang, ada bulan Lamang. Ya, kita boleh mengundang makan dengan makanan yang enak-enak ini, tapi jangan kita khususkan waktunya. Boleh, ya. Lebih baik kita sering-sering makannya. Sering kita masak untuk kita kasih, kita undang. Nah, ibu, hendaklah kita sering-sering berbagi, bersedekah makanan, ya. Kata Rasulullah SAW itu apa? Kalau kamu masak sup, masak sayur, banyakkan kuahnya. Itu maksudnya bukan kuahnya saja dibanyakkan, ya. Kalau kuahnya sering kan gimana, Bu? Tapi maksudnya adalah diserahkan isinya juga, ya. Saling mengasihi, saling memberi, tetangga. Ini yang langka sekarang nih, Bu. Apalagi kita ditinggal di kota-kota ini, ya enggak? Memberi itu sudah langka. Nah, kita umumnya, ya, hendaknya kita sesama ikhwah, sejamaah saling mengundang lah, ya, saling mengundang memakan, ya, untuk timbul keakraban, kekeluargaan, ya, saling kalau kita ngundang makan orang itu, darah dagingnya itu, ya, mengalir dari sedekah yang kita
keluarkan. Maka sebaik-baik sedekah itu adalah kita memberi makan, wa at'imut ta'am, ya. Dan orang-orang yang memberi makanan kepada orang lain. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kamu makan itu hanya untuk mendapatkan wajah Allah. Kami tidak ingin terima kasih darimu. Nah, ini harus kita pahami. Kita memberi makan orang lain itu bukan untuk suhrah, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk kita dituduh orang dermawan, tapi adalah kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan pahala yang besar nanti di sisi Allah, dan berkah pula harta yang kita kumpulkan. Nah, ibu-ibu dan para akhwat ilmu Allah SWT, itu dia, kita masuk adab yang keempat tadi. Adab apa tadi itu? Adab makan dan minum. Baru di pertama, karena ada 3 tadi ya. Ada yang sebelum, ada sedang, dan ada sesudah. Berarti kita baru 1 penggal ini sepertiganya, yaitu adab sebelum makan. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu adab ketika sedang makan. Dan 2 poin yang kita bahas hari ini, yaitu adab tentang suami istri tadi, ada 9 poin, dan ditambah dengan adab sebelum makan ini, mudah-mudahan ini mendapat khasanah ilmiah, menambah wawasan kita dan mengetahui sunnah Rasulullah SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena waktu yang batasi kita, ya semoga kajian kita ini berfaedah kepada kita semua. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri dan syaitan. Namun ampun, kita tutup dengan membaca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.